Mr. President, Excellencies, global nuclear disarmament remains elusive. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi 3 berita yang mantap jos. Negara kita, Indonesia kini sepertinya kian khawatir dengan rencana penggunaan senjata nuklir dalam perang, bos. Bahkan kali ini Indonesia pun dengan tegas lagi-lagi mendesak pelucutan senjata nuklir negara-negara adidaya dunia. Di mana hal ini disuarakan saat Menlu Indonesia berpidato di markas PBB kemarin, bos. Nah, lantas bagaimanakah seruan lengkapnya dan bagaimanakah strateginya setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap, baru-baru ini Wakil Menteri Pertahanan Indonesia pun ternyata telah mengunjungi perusahaan teknologi asing di Inggris, yaitu Thales UK. Dan beliau pun ternyata sedang memastikan Indonesia mendapatkan TOT, bos, alias transfer teknologi dari perusahaan Thales tersebut. Nah, lantas TOT apakah yang sebenarnya bakal didapatkan Indonesia? Setelah ini kita bahas. Dan berita ketiga terakhir nanti datang dari TNI Angkatan Laut yang kini kabarnya telah mendapatkan jenis alutsista baru, bos, yaitu drone mini pengintai jarak jauh bak nano drone buatan BAE System Inggris yang nantinya juga bakal digunakan oleh pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Nah, drone seperti apakah itu dan pasukan khusus apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama datang dari Indonesia yang kini dengan tegas lagi-lagi mendesak pelucutan senjata nuklir negara-negara adiputra di PBB, bos. Admin kutip dari sumber berita berikut. Penegasan ini pun disampaikan oleh Menlu Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi saat menyampaikan pidato di forum PBB 27 Februari 2023 kemarin. Bahkan beliau pun juga turut mendesak negara-negara lain untuk ikut upaya mendorong perlucutan senjata nuklir. Beliau pun mengatakan bahwa bencana nuklir hanya soal waktu dan resiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar kekuatan besar, bos. Pasalnya kini, kekhawatiran soal nuklir pun semakin meningkat setelah invasi Rusia ke Ukraina memasuki tahun kedua, bos. Dan tidak ada tanda itu akan segera berakhir. Dan Menlu Retno pun mengatakan bahwa kini perlu adanya kemauan politik untuk pelucutan senjata nuklir ini. Dan fokus utama yang perlu didorong menurut beliau adalah Negative Security Assurance atau NSA yang mengikat secara hukum. Nah, NSA ini pun merupakan sebuah jaminan, bos. Jaminan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan atau mengancam penggunaan senjata nuklir kepada negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Dan artinya di sini, Menteri Luar Negeri kita Indonesia pun kini sedang menggodok adanya jaminan perlindungan dan kepastian dari negara-negara pemilik senjata nuklir seperti misalnya China, Amerika, dan juga Rusia. Beliau katakan bahwa ini merupakan insentif bagi negara-negara yang telah mematuhi kewajibannya di bawah Non-Proliferation Treaty serta meningkatkan rasa saling percaya antara negara pemilik dan non-pemilik senjata nuklir. Ibu Retno pun juga menyerukan PBB untuk memperkuat arsitektur perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi serta memfasilitasi kepatuhan terhadap zona bebas senjata nuklir. Dan beliau menegaskan bahwa sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini katanya akan dilakukan dengan mengupayakan ditandatanganinya protokol zona bebas nuklir di Asia Tenggara. Mantap, jos. Oke, kemudian berita kedua datang dari kunjungan kerja Wakil Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Bapak M. Herindra ke perusahaan Thales UK yang berada di Bristol, Inggris. Admin kutip dari situs Kemhan, kunjungan ini pun dilakukan pada Senin 27 Februari 2023 kemarin, bos. Dan saat kunjungan itu, Wamenhan pun mengatakan bahwa bagi pihak Kemhan, yang terpenting dari proses pengadaan ini adalah after sales service dan penekanan ulang tentang arti penting dari transfer of teknologi. Nah, di sini artinya Kemhan pun menegaskan permintaan pelayanan tetap dilakukan setelah penjualan barang, bos. Pasalnya,
rencana penggunaan alutsista ini pun bukanlah dalam kurun waktu yang singkat, melainkan untuk jangka panjang, sehingga sangat diharapkan Thales dapat menjamin maintenance, training, dan upgrade dari alutsista yang dibeli oleh pihak Indonesia. Dan juga beliau menegaskan kembali permintaan TOT alias transfer teknologi dari barang-barang yang dibeli. Dan kepada Wamenhan, pihak Thales pun akhirnya memastikan komitmen mereka. Adapun arti penting dari TOT ini tidak terlepas dari harapan Indonesia bahwa Thales dapat bekerja sama dengan industri pertahanan lokal, sehingga aktivitas impor yang dilakukan oleh Indonesia akan berimplikasi positif dari sekedar pembelanjaan semata. Nah, sebagai tambahan informasi nih bos, Thales dan Indonesia saat ini pun memiliki banyak kontrak pengadaan alutsista, mulai dari 13 radar GCI, pemasangan combat management system dan juga sensor weapon and command atau SEWACO pada kapal perang baru PT PAL, dan juga upgrade system dari refurbishment 41 kapal perang Indonesia. Dah, semoga Indonesia bisa mendapatkan semua TOT-nya masing-masingnya bos. Mantap, mantap jos. Oke, kemudian berita ketiga yang tak kalah mantap datang dari nano drone canggih milik TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut pun kini ternyata telah mendapatkan jenis alutsista canggih baru berupa drone pengintai ringan dan mini bos, yaitu Bug Nano Drone Quadcopter 1A. Merupakan nano UAV super ringan yang dikembangkan oleh Bay System yang bekerja sama dengan UAV Tech. Drone ini pun nantinya akan digunakan oleh pasukan marinir dan juga pasukan elit Kopaska TNI Angkatan Laut bos. Dan dengan ukurannya yang mini, drone ini pun pastinya akan sangat berguna dalam operasi militer ataupun operasi pengintaian. Dan tak cuma sekedar drone biasa, nano drone seberat handphone kalian 196 gram ini pun telah memiliki kamera resolusi tinggi yang telah dilengkapi juga dengan infrared detection. Drone ini pun memiliki 4 baling-baling yang dapat membuatnya terbang dengan kecepatan 50 mph. Baterainya pun dapat diisi dengan cepat bos, dan dapat bertahan dalam 40 menit operasi penerbangan. Dan antenanya dapat mendeteksi jangkauan hingga 2 km jauhnya. Cukup sangar. Dah. Jadi bagaimana menurut kalian terkait Bug Nano Drone Quadcopter yang bakal digunakan oleh pasukan marinir dan Kopaska ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bos. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.